너 아파? 너 어떻게 이걸 나한테 얘기를 안 해? 너 어떻게 그렇게 큰일을 그렇게 아무도 모르게. 너 이럴까 봐. 야, 내가 누가 함이라고? 누가 함이라고? Cerita ini dimulai dengan menceritakan kehidupan dua orang sahabat, Sang Ho dan Sok Ryu, yang penuh dengan pencapaian, sampai kedua ibu mereka yang bersahabat selalu membanggakan anaknya masing-masing, yang membuat para ibu lainnya iri. Sang Hyo adalah seorang pria yang bekerja sebagai seorang arsitek, mendapat banyak penghargaan atas pekerjaannya tersebut. Bisa dibilang kehidupan Sang Hyo sangat sempurna. Dia arsitek muda terkenal dan CEO dari perusahaan arsitektur Atelier In yang dibangunnya sendiri. Sementara sahabatnya Sok Ryu karirnya juga sangat gemilang. Kecerdasannya selama berada di bangku sekolah telah membawanya pergi jauh ke Amerika Serikat dan menamatkan kuliahnya di sana. Dia bekerja sebagai manajer proyek dan akan segera menikah dengan seorang pengacara internasional. Ibu Sok Ryu sangat senang mendengar kabar ini dan telah membagikan undangannya kepada teman-temannya, termasuk ibunya Sang Hyo, saat mereka pergi mendaki gunung bersama. Padahal saat itu, kelihatannya Sok Ryu telah membatalkan pernikahannya dan kembali ke Korea secara tiba-tiba. Dia hanya mengabari teman dekatnya, Jung Moyum, serta meminta Moyum untuk menjemputnya di bandara. Sama sekali tidak ada yang tahu kepulangannya. Ketika Moyum membicarakan tentang Sang Hyo yang memang dulu bersahabat dekat dengan Sok Ryu, sepertinya Sok Ryu tidak mau membahasnya. Mereka hari itu memutuskan untuk singgah di kedai makanan yang sering mereka kunjungi saat sekolah. Sok Ryu hampir bertemu dengan adiknya di sana, Bae Dok-jin, makanya dia bersembunyi. Sok Ryu belum ingin keluarganya tahu kalau dia kembali dari Amerika. Awalnya dia beralasan pada Moyum bahwa ingin membuat kejutan untuk keluarganya. Jadi dia ingin Moyum membantunya memberi kejutan. Tapi saat dalam perjalanan menuju rumah Sok Ryu, tiba-tiba Moyum mendapat panggilan pekerjaan darurat sehingga membuat dia harus pergi. Sok Ryu melanjutkan perjalanannya sendiri dan secara tidak sengaja bertemu dengan Sang Hyo di depan bekas bangunan yang dulunya adalah sauna khusus wanita, tapi kini telah diubah oleh Sang Hyo menjadi kantornya. Sang Hyo sempat membantu Sok Ryu bersembunyi dari orang tuanya dan teman-teman ibu mereka dengan mengamankan kardus di mana Sok Ryu bersembunyi. Setelah berhasil menghindar dari keluarganya, Sok Ryu sempat masuk ke dalam kantor Sang Hyo untuk melihat-lihat, tapi tidak sengaja hampir tertimpa rak kayu. Meskipun Sang Hyo menahan rak itu untuk Sok Ryu, sayangnya pajangan logam di atas rak menimpa punggungnya. Sok Ryu yang khawatir karena melihat Sang Hyo kesakitan segera melihat kondisi punggung Sang Ryu yang memang memar, dan dia melihat luka yang membekas di bagian pundak, luka yang Sang Hyo dapatkan saat kecil karena mencoba untuk memisahkan Sok Ryu yang bertengkar dengan anak lain. Sampai kemudian malam tiba, Sok Ryu masih ketakutan untuk pulang ke rumah dan membujuk Sang Hyo supaya mau menemaninya menemui ibunya karena dia takut akan dimarahi, apalagi jika memberitahu kalau dia telah membatalkan pernikahannya. Sayangnya sebelum tiba di rumah pun orang tua Sok Ryu dan orang tua Sang Ho mendengar percakapan mereka. Jelas saja ibu Sok Ryu marah besar, apalagi begitu mengetahui kalau Sok Ryu membatalkan pernikahannya karena dia berselingkuh. Ibunya pun berusaha memukulinya, tapi karena Sang Hyo menghalangi, jadi yang terkena pukulan itu adalah Sang Hyo. Kemarahan ibu Sok Ryu makin menjadi-jadi begitu Sok Ryu mengatakan kalau dia juga berhenti dari pekerjaannya dan sedang menganggur. 부류에는 세 부류가 있는데 이게 진짜 내가 전화할 때만 해도 더 죽었잖아. Takut makin dipukuli, Sok Ryu menarik Sang Hyo untuk lari bersamanya. Mereka berdua bicara di taman. Sok Ryu memberitahu alasannya membatalkan pertunangan dan keluar dari pekerjaannya. Dia beralasan kalau selama ini hidupnya terjadi dengan sangat cepat sampai dia terbebani dan perlu mengatur ulang kehidupannya. Untuk itulah dia kembali ke Korea menanggung segala resikonya. Setelah cukup lama berada di taman, Dongjin menelpon Sang Hyo memberitahu kalau ibunya sudah tenang dan Sok Ryu sudah bisa pulang.
Sang-hyo mengantarkannya, bahkan sempat berjanji akan menemaninya supaya Sok-ryu tidak dimarahi. Tapi itu hanya tipuannya saja, karena begitu Sok-ryu mulai dimarahi, Sang-hyo pulang meninggalkannya. Malam itu Sok-ryu berusaha menjelaskan alasan yang sebenarnya pada ibu dan ayahnya. Meskipun sulit diterima terutama oleh ibunya, tapi Sok-ryu bertekad untuk menikmati hidupnya lebih dulu dan mungkin akan menganggur dalam waktu yang lama. Ibunya masih marah sampai keesokan paginya, bahkan tidak memberikan Sok-ryu sarapan. Beruntung Sang-hyo dan Mo-yum datang untuk mencairkan suasana ketegangan di rumah itu, serta setidaknya membuat ibu Sok-ryu tidak memukuli Sok-ryu lagi, lalu memilih untuk melampiaskan kemarahannya dengan bermain drum di basement rumah. Hari itu karena ibunya tidak mau melihat Sok-ryu bermalas-malasan seharian di rumah, akhirnya Sang-hyo diminta untuk mengajaknya pergi ke kantor dan membawa kue beras untuk dibagikan. Selama berada di kantor Sang-hyo, di depan teman-temannya Sang-hyo, Sok-ryu bercerita kalau dia yang menjaga Sang-hyo saat kecil dan baru pindah dari Prancis. Namun, Sang-hyo berkata lain kalau selama ini Sok-ryu hanya bisa mengganggunya saja, bahkan menyulitkannya. Kelihatannya Sok-ryu mulai bersenang-senang lagi dengan kembali ke Korea. Dia bisa bersantai serta mengganggu Sang-hyo. Memang pilihannya ini membuat ibunya masih sangat marah, apalagi setelah kepulangannya menjadi bahan gosip para tetangga dan teman-teman ibunya juga. Keputusan yang diambil Sok-ryu adalah keputusan yang sangat besar dan beresiko, tapi bagi Sok-ryu sendiri itu sudah menjadi keputusan terbaik selama hidupnya. Dia akan berusaha menikmati kehidupannya dulu, baru kembali untuk berjuang lagi. Sebenarnya semua orang masih bertanya-tanya mengenai alasan sesungguhnya Sok-ryu kembali ke Korea. Bahkan meski tidak memaksanya bercerita, Sung-hyo pun ingin mengetahui cerita aslinya. Sayangnya Sok-ryu masih enggan bercerita kalau sebenarnya dia mendapat tekanan di tempat kerjanya dan selalu menjadi bahan gosip teman-temannya di sana. Bagian terburuknya ketika Sok-ryu terpuruk serta membutuhkan pacar untuk mendengar keluh kesahnya, dia justru menemukan pacarnya sedang berselingkuh dengan perempuan lain. Sok-ryu merasa kehidupannya di Amerika sudah sangat buruk sehingga dia memilih untuk pulang saja ke Korea dan bersiap untuk segala resiko yang dihadapi. Kehidupan di Korea pun tidak sepenuhnya berjalan baik untuk orang-orang yang Sok-ryu kenal. Semua orang memiliki masalahnya masing-masing. Bahkan Sang-hyo yang terlihat sukses dengan membuka perusahaannya sendiri pun mengalami banyak masalah karena kliennya banyak yang tidak membayar tepat waktu dan merugikannya. Mereka hanya berusaha terlihat baik-baik saja sampai tiba sebelum hari pembukaan kantor Sang-hyo. Karena tidak diizinkan untuk datang ke acara tersebut oleh ibunya, akhirnya Sok-ryu memberikan hadiahnya pada malam hari. Dia membelikan Sang-hyo sebuah pohon delima kecil untuk kantornya dan menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa datang dengan alasan ada janji lain. Sang-hyo tidak bertanya lagi hingga keesokan harinya saat acara pembukaan, teman-teman ibu Sang-hyo dan Sok-ryu berkumpul. Mereka membicarakan tentang pertunangan Sok-ryu yang gagal. Kejadian itu membuat ibu Sok-ryu malu, tapi beruntung teman-teman dekatnya membela ibu Sok-ryu dan segera mengalihkan pembicaraan. Namun hari itu meski sudah bilang tidak akan datang ke acara pembukaan, tapi karena ingin mengantarkan bros yang dicari ibunya, Sok-ryu terpaksa muncul. Dia mungkin akan segera menyesali keputusannya karena lagi-lagi ibunya berbohong di depan teman-temannya untuk membunyikan rasa malu dengan bercerita betapa suksesnya Sok-ryu. Teman-teman dekat ibu Sok-ryu bahkan Sang-hyo yang melihat dari kejauhan pun merasa kasihan pada Sok-ryu yang tertekan dengan tuntutan ibunya itu. Sepulangnya dari acara itu, Sok-ryu bertengkar dengan ibunya yang meminta Sok-ryu kembali ke Amerika, tapi Sok-ryu menolak. Dia mengeluhkan tentang sikap ibunya yang banyak menuntut supaya Sok-ryu menjadi anak yang bisa membanggakan tanpa peduli bahwa Sok-ryu telah lelah menjalani hidupnya. Selama ini memang Sok-ryu terlalu berjuang keras karena dia ingin membanggakan ibunya. Dia menjadi siswi berprestasi dan mendapat beasiswa sehingga bisa berkuliah serta bekerja di Amerika. Itu semata karena ingin melihat ibunya bangga.
Hanya saja Seok-ryu terlalu lelah menjalankan itu semua. Dia bahkan tak cukup waktu untuk bersenang-senang, bahkan tidak punya waktu untuk membahagiakan dirinya sendiri. Pertengkaran itu membuat Seok-ryu pergi meninggalkan rumah dan tidak pulang sampai larut malam. Sang-hyo yang menemaninya di taman walaupun hujan terus deras malam itu membiarkan Seok-ryu menangis sepuasnya sampai kesedihannya hilang. Ibu Seok-ryu pun menunggunya pulang di rumah. Dia sudah menyesali perkataan dan perbuatannya pada Seok-ryu. Keesokan harinya setelah pergi ke beberapa tempat untuk melamar pekerjaan, Seok-ryu menemukan kamarnya yang sebelumnya menjadi gudang telah diubah kembali oleh ibunya dengan bantuan Sang-hyo. Karena saat pertengkaran, memang Seok-ryu sempat protes tentang kamar tersebut. Tentu saja Seok-ryu sangat senang. Dia pun berbaikan lagi dengan ibunya. Dia juga senang karena Sang-hyo membuat kamarnya persis seperti dulu ketika mereka masih bersekolah, lengkap dengan stiker bintang-bintang menyala di langit kamar. Kini setelah Sang-hyo memutuskan kembali tinggal bersama orang tuanya, kamar mereka pun bersebelahan, membuat Seok-ryu bisa lebih sering mengganggu Sang-hyo dengan suara berisik dan sikapnya. Walaupun sebenarnya Sang-hyo tidak begitu masalah diganggu oleh Seok-ryu, dia sudah terbiasa sejak kecil. Dan bagaimanapun, selama ini suara berisik Seok-ryu juga yang ada selalu mendukungnya dalam setiap kesempatan, termasuk saat Sang-hyo masih menjadi atlet renang sekolah dan orang tuanya tidak datang karena terlalu sibuk. Sampai saat ini pun orang tua Sang-hyo masih sangat sibuk dengan karir mereka. Jarang sekali mereka punya kesempatan untuk sarapan bersama. Tapi pagi itu Sang-hyo punya kesempatan untuk sarapan bersama ayah dan ibunya. Sayangnya suasana menjadi sangat canggung. Selama ini ibu Sang-hyo memang jarang ada di rumah karena selalu ditugaskan di luar negeri. Dia juga kurang suka berada di Korea sehingga pembahasannya selalu seputar keindahan negara lain yang membuat Sang-hyo dan ayahnya kurang merasa nyaman. Keluarga yang jauh dari kata hangat, meskipun sangat berkecukupan dan berhasil dengan karir masing-masing, barangkali hal itulah yang membuat Sang-hyo sering bersikap dingin pada orang lain. Dia pun sama ambisiusnya seperti Seok-ryu hingga bisa sesukses sekarang. Walaupun sebelumnya sempat mengalami kendala karena tidak ada klien baru yang masuk, setelah kehadiran Seok-ryu dan pohon delima pemberiannya, perusahaannya berhasil mendapat klien baru dengan tawaran yang cukup besar. Bersamaan dengan tawaran besar tersebut, Sang-hyo juga tertarik dengan kompetisi desain untuk merenovasi tempat gym sekolah SMA-nya yang dulu. Sementara Seok-ryu yang akhirnya dibiarkan menganggur oleh ibunya ternyata mulai bosan dengan kegiatannya tersebut setelah membuat jadwal kegiatan selama menganggur. Dia mulai mengganggu Sang-hyo dan Mo-yum supaya mau menemani kegiatan menganggurnya tersebut. Bahkan setelah teman-temannya menolak, Seok-ryu mulai mengganggu orang tuanya yang berjualan di kedai. Suatu hari saat tidak sengaja bertemu dengan guru SMA-nya yang sekarang menjadi kepala sekolah, Seok-ryu diminta untuk menjadi pembicara di kelas supaya bisa memotivasi murid-murid. Awalnya Seok-ryu ingin menolak, tapi karena merasa tidak mungkin kalau dia menceritakan kejadian sebenarnya, dia terpaksa mengiyakan meskipun dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya dan menjadi lebih sedih setelah pembicaraan tersebut, terutama setelah ditanyai tentang cita-cita Seok-ryu sejak SMA. Begitu keluar gedung, Sang-hyo yang memang sedang melihat-lihat area tempat gym yang akan direnovasi segera menemuinya dan mengajak ke area belakang sekolah untuk menggali kapsul waktu yang pernah mereka tanam. Namun karena suasana hati Seok-ryu sedang buruk, dia tidak mau mencarinya lagi, lalu memilih pulang lebih dulu. Belakangan, Seok-ryu yang bosan menjadi pengangguran, dia ingin mempunyai kegiatan, tapi masih belum merelakan masa-masa penganggurannya berakhir dengan cepat. Di sisi lain, karir Sang-hyo mulai bergejolak setelah dia menolak proses besar dari temannya karena tidak ingin melakukan plagiasi atas desain arsitektur orang lain. Harinya menjadi kacau setelah penolakan itu dan bertengkar dengan temannya. Sedangkan Seok-ryu yang baru mendapat tawaran kerja baru ternyata masih sangat gelisah serta trauma jika ditanyai tentang masalah pekerjaannya di Amerika yang dia tinggalkan. Suasana hatinya pun buruk hari itu. Sialnya Seok-ryu dan Sang-hyo justru bertemu di tengah kondisi hati mereka yang kacau, sehingga mereka jadi berdebat dan terjadi kesalahpahaman.
Seungyo pergi meninggalkannya setelah Seokriu berkata kalau Seungyo tidak pernah kesulitan dalam hidup dan bisa mewujudkan mimpinya. Padahal Seokriu tahu bahwa dulu Seungyo harus merelakan mimpinya menjadi atlet renang karena kecelakaan yang terjadi menjelang Olimpiade. Kakinya yang cedera membuatnya tidak bisa menjadi atlet lagi. Mimpi itu masih ada tapi tidak bisa terwujud walaupun kini Seungyo punya hal lain yang bisa diwujudkan dengan kesuksesannya menjadi arsitek. Keesokan harinya setelah suasana hatinya cukup tenang dan setelah teman perempuannya di kantor bicara tentang masalah perusahaan mereka yang tidak bisa berjalan tanpa dana dari klien serta tentang privilege yang Seungyo miliki karena berasal dari keluarga kaya, Seungyo pun paham dengan situasinya. Dia bicara pada temannya Myung-yu yang kemarin sempat bertengkar dengannya dan mulai bekerja sama kembali. Di hari yang sama, Seokriu yang memikirkan ucapan Seungyo untuk mewujudkan mimpinya mulai mempertimbangkan panggilan wawancara dari 2 perusahaan. Itu bukan posisi yang diinginkan Seokriu, tapi dia bahkan tidak tahu apa yang diinginkannya selama ini karena hanya memikirkan tentang menjadi nomor 1 dalam banyak hal supaya ibunya bangga padanya. Ada perasaan dilema yang menghantui perasaan dan logikanya. Malam harinya karena merasa perlu tahu apa yang diinginkannya selama ini, Seokriu berusaha mencari kapsul waktu di halaman belakang sekolah, tapi dia tidak menemukannya karena ternyata Seungyo sudah mengambilnya lebih dulu. Mereka bertemu di kolam renang sekolah. Seungyo membacakan surat yang ditulis Seokriu di masa lalu dan menceburkan dirinya ke kolam supaya Seokriu tidak bisa merebutnya karena memang Seokriu tidak bisa berenang. Sebenarnya malam itu pun Seungyo baru berenang lagi setelah sekian lama insiden kecelakaan terjadi. Dulu karena Seungyo sangat bersedih, dia tidak mau berenang lagi, bahkan terus-terusan mengurung diri di kamar sampai Seokriu tidak henti-hentinya membujuk dan mengganggu supaya Seungyo mau pergi keluar lagi. Keduanya bernostalgia sampai akhirnya Seokriu menceburkan dirinya walaupun sadar bahwa dirinya tidak bisa berenang. Jadi setelahnya Seungyo harus memeganginya terus-menerus di dalam kolam. Mereka mulai berbicara lagi tentang mimpi-mimpi yang hilang, masa lalu yang terkadang menjadi penyesalan, sampai pilihan hidup yang telah atau mereka akan ambil. Meskipun tidak ada yang Seungyo sesali dalam hidupnya, tapi diam-diam ternyata Seungyo masih terus memikirkan perasaannya ketika dia SMA dulu. Ternyata dari dulu Seungyo mencintai dan menyukai Seokriu, tetapi dia tidak berani menyatakannya dan mengungkapkannya kepada Seokriu karena dia tidak punya keberanian untuk melakukan itu dan dia takut kalau dia merusak hubungan persahabatan mereka berdua. Setelah dari kolam renang, mereka awalnya ingin membaca surat di kapsul waktu itu bersama-sama. Tapi karena Seungyo melihat isi suratnya sendiri dan takut Seokriu mengetahui perasaannya di masa lalu, dia melarikan diri ke rumah secepat mungkin. Seungyo berusaha melawan perasaannya sendiri ketika itu dengan berkata kalau itu hanyalah masa lalu dan dia sudah tidak punya perasaan lagi pada Seokriu. Tapi tetap saja surat itu benar-benar membuatnya kepikiran. Akibatnya Seungyo berusaha menghindari Seokriu yang keesokan harinya justru terus mengganggunya karena dia tidak punya kegiatan lain dan masih bingung menentukan pekerjaannya. Seokriu bahkan ikut ke kantor Seungyo lalu kemudian mendengar kabar kalau perusahaan lamanya di Amerika Serikat mengirim tawaran kerjasama dengan perusahaan Seungyo untuk membangun kantor di Korea karena mereka akan membuka cabang. Karena di kantor Seungyo tidak ada yang pandai berbahasa Inggris, akhirnya Myung-yu memohon supaya Seokriu mau membantu mereka berkomunikasi. Awalnya Seokriu ragu, tapi akhirnya dia mau juga membantu untuk perusahaan Seungyo tersebut. Mereka berada di kantor sampai cukup larut dan pulang bersama, tapi kemudian bertemu dengan Muyum di Toserba yang sedang memperebutkan sekaleng minuman dengan reporter Kang Daho yang pernah meliput Seungyo untuk penghargaannya, serta memang beberapa kali mencoba membantu Muyum saat dia bekerja sebagai paramedis di lapangan. Namun anehnya ketika Danho ditanyai soal tempat tinggal lamanya, dia tampak menghindar dan pamit pulang lebih dulu. Seungyo, Seokriu dan Muyum pun melanjutkan perjalanan pulang mereka bertiga. Ketika Seokriu membahas tentang kapsul waktu yang dibuka tapi tidak menemukan surat Muyum di sana, ternyata Muyum sudah membukanya sendiri di malam mereka menguburkan kapsulnya.
Mendengar itu Seungyo panik karena Muyum pasti sudah membaca surat milik Seungyo yang menyatakan perasaannya kalau dia menyukai Seok-ryu dan dia takut kalau Muyum menyampaikan hal itu. Beruntungnya Muyum menjaga rahasianya. Keesokan harinya Seok-ryu kembali membantu Seungyo melakukan rapat online dengan perusahaan lamanya. Rapat itu berjalan lancar, tapi karena terlalu senang dan asik sendiri, mereka lupa mematikan sambungannya. Dan ketika Seungyo serta Mongyu sudah berlalu, tanpa disengaja Seok-ryu mematung mendengarkan pembicaraan di pihak seberang yang mengungkap bahwa sebenarnya mereka telah menentukan perusahaan mana yang akan mereka pakai jasanya untuk membuat kantor baru di Korea. Tapi yang jelas itu bukan perusahaan Seungyo. Jadi dengan kekesalan yang meluap-luap karena perusahaan lamanya itu, Seok-ryu memberitahu apa yang terjadi pada Seungyo dan memintanya tidak perlu membuat contoh desainnya. Namun Seungyo menolak. Walaupun tidak akan diterima, dia ingin bekerja dengan totalitas dan memberikan pekerjaan terbaik. Mereka berdua pun bertengkar. Seok-ryu pun berteriak bahwa dia tidak akan mau membantu Seungyo lagi. Pertengkaran ini diketahui oleh Muyum setelah malam hari karena Seok-ryu menolak untuk pergi bersama jika ada Seungyo. Menyadari hubungan mereka tidak sedang baik, Muyum tidak banyak berkomentar dan kembali menceritakan tentang anak perempuan yang ditemuinya di taman, serta kebetulan punya minat yang sama dengan Muyum. Dia sangat senang dengan kehadiran anak perempuan tersebut. Walaupun tidak mengetahui namanya atau tempat tinggalnya, tapi dia merasa seperti punya teman baru. Sebenarnya semenjak kepindahan Danho, teman sekaligus musuh barunya sudah bertambah. Muyum belum menyadari kalau Danho adalah pria yang dia juluki manusia lumpur, pria yang membuatnya jatuh cinta karena tindakannya membantu para medis. Bahkan meskipun Muyum telah melihat kendaraannya mirip. Hari berikutnya meskipun masih marah, Seok-ryu tetap membantu untuk menjadi translator. Seharusnya itu menjadi rapat yang cepat, tapi karena ternyata salah satu karyawan yang dikirim ke Korea adalah mantan teman kerja Seok-ryu yang pernah memanfaatkan dan melakukan tindakan buruk serta pelecehan padanya. Kejadian ini memicu trauma Seok-ryu lagi, sehingga dia mulai sulit untuk mengendalikan sikapnya. Di tempat rapat pun terjadi hal yang sama, tapi Seungyo membela Seok-ryu dan hampir saja memukuli teman Seok-ryu yang cabul itu. 못 알아듣는 줄 알았는데 내가 니들 속셈 모르고 당해준 줄 어디 동네 나갈 수도 이런 unsociable 뽑은 우리 Dan jika Myung dan Seok-ryu tidak menahannya, mungkin akan dihajar. Sampai kemudian hal tidak terduga terjadi. Seok-ryu mengatakan kalau dia keluar dari pekerjaan itu dan langsung menghajar teman lamanya itu dan mengatakan akan melaporkan semua kecurangan dan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan lamanya. 소리하고 자빠졌네. 아틀리에 있는 알바가 선빵이고 너 나 일할 때 봐서 알지. 트로다가 그래프 보내버린. Badan Seok-ryu masih gemetaran karena marah. Dia tidak banyak bicara lagi ketika meninggalkan gedung dan mengatakan pada Seungyo bahwa dia hanya ingin sendirian saja. Namun Seungyo tetap menemaninya dari jarak yang cukup jauh. Setelah melihat Seok-ryu sudah lebih tenang, baru Seungyo mendekatinya lagi dan mengajaknya bicara, bahkan berusaha menghiburnya. Perasaan Seok-ryu sudah lebih lega saat itu, terlebih setelah Myung-yu memberi kabar kalau proposal proyek mereka diterima untuk membangun toko utama mereka di Korea. Ditambah Myung-yu telah berhasil membuat rekan lama Seok-ryu yang kurang ajar itu kemungkinan besar akan dipecat. Tentu Seok-ryu sangat senang mendengar semua kabar itu dan segera memeluknya, membuat Seungyo salah tingkah karena mengingat dia dulu pernah menyukai Seok-ryu. Seungyo bahkan masih mengingat bagaimana pertama kali Seok-ryu memeluknya dengan erat. Hal itu karena dulu dia membawakan komik favorit Seok-ryu ketika dia menyusulnya ke Amerika saat liburan kuliah, di mana kemudian Seungyo patah hati karena Seungyo tahu kalau Seok-ryu di momen itu sudah memiliki pacar. Namun kini saat Seok-ryu memeluknya lagi, mereka sudah di Korea dan masih sendiri satu sama lain. Kejadian ini menimbulkan harapan baru dalam diri Seungyo. Walaupun mati-matian, dia menolak perasaannya karena dia sangat takut kehilangan Seok-ryu sebagai sahabat. Bagian terburuk yang harus dilewati Seungyo dari perasaannya itu adalah ketika dia terus-menerus salah tingkah dengan semua sikap dan tindakan yang dilakukan Seok-ryu di depannya. Ketika mereka makan malam bersama, dia sampai harus beralasan ingin keluar membeli bir, padahal dia hanya ingin menenangkan perasaannya yang gelisah.
Keesokan paginya ketika ibu mereka pergi ke kuil untuk berdoa bersama teman-temannya, Seok-ryu pun sudah berangkat ke kantor Seung-yo karena ditawari oleh Myung-yu untuk bekerja pada proyek Grip yang akan digarap oleh mereka. Untuk Seung-yo, adanya Seok-ryu hanya akan membuat perasaan dan tindakannya semakin tak terkontrol. Karena hal itulah dia bersikap seolah tidak membutuhkan Seok-ryu dan bilang kalau mungkin Seok-ryu ingin melakukan pekerjaan lain sehingga mereka tidak bisa menghambatnya dan untuk membantu satu proyek. Myung-yo pun menyadari kalau Seung-yo sudah tidak ingin Seok-ryu terlibat dengan perusahaan lamanya lagi. Jadi akhirnya hanya mengusulkan pesta perpisahan dengan makan bersama. Walaupun belum ada yang menyadari perubahan sikapnya, tapi Seung-yo sudah mulai baperan ketika ada yang membahas masa lalu dan perasaannya. Dia bahkan sempat bertengkar dengan Seok-ryu sampai tiba-tiba ada perempuan datang dan memeluk Seung-yo dari belakang. Perempuan itu memanggil Seung-yo dengan panggilan sayang. Ternyata dia adalah Jang Tae-hyu, mantan pacarnya Seung-yo dulu yang meninggalkannya selingkuh dengan pria lain. Kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Seung-yo dalam proyek keseniannya yang sebenarnya ingin ditolak oleh Seung-yo, tapi Myung-yu terus memintanya untuk menerima tawaran itu. Di depan Seok-ryu, Seung-yo tidak bisa menjawab karena dia takut hal ini akan menyakiti perasaan Seok-ryu. Jadi dia tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut dan bilang kalau akan mempertimbangkannya lebih dulu. Sepulangnya dari kantor, Seung-yo yang melewati kedai makanan milik orang tua Seok-ryu melihat ayah Seok-ryu kembali merokok. Dia mengobrol dan akhirnya minum-minum sampai mabuk. Seung-yo pun akhirnya menginap di rumah Seok-ryu lalu tidur di kamar Dong-jin. Keesokan paginya karena Seok-ryu tidak tahu kalau Seung-yo menginap di rumah dan tidur di kamar adiknya, jadi Seok-ryu mengira kalau tubuh yang masih tertutup selimut di atas ranjang itu adalah adiknya. Dia marah-marah dan memukuli Seung-yo sampai terbangun, lalu menerjang Seok-ryu supaya berhenti memukulinya. Hal itu dilihat oleh adik Seok-ryu dan menjadi salah paham, berniat melaporkannya kepada ayahnya. Seung-yo pun panik. Dia berusaha mengejar Dong-jin tapi justru jarinya terbentur rak kayu. Seung-yo dibawa ke rumah sakit bersama Seok-ryu dan ayahnya. Di sana ayah Seung-yo yang dokter menangani anaknya sendiri. Kaki Seung-yo mengalami cedera yang tidak terlalu parah tapi tetap harus dipasang gips dan menyulitkannya bergerak. Seok-ryu akhirnya menawari Seung-yo untuk menjadi sopir pribadinya sampai cederanya sembuh. Awalnya Seung-yo menolak, baru setelah menyadari kalau dia tidak mungkin menginjak pedal dengan kakinya yang cedera, tawaran Seok-ryu pun disetujui. Mereka pergi ke rumah Tae-hwi bersama untuk mulai membantunya. Meskipun Seok-ryu tampak menikmati kegiatan di sana yang baginya adalah pengalaman baru, sayangnya Seung-yo tidak merasa nyaman karena Tae-hwi terus membahas masa lalu mereka dan membicarakan tentang perasaannya. Apalagi dengan adanya Seok-ryu di sana, Seung-yo benar-benar khawatir melukai perasaan Seok-ryu walaupun dia tidak pernah tahu apakah Seok-ryu mempunyai perasaan yang sama dengannya atau tidak. Dia pun tiba-tiba teringat dengan kejadian makan malam bersama saat dia tidak sengaja mendengar kalau Seok-ryu masih belum bisa move on dengan mantan tunangannya. Itu membuat hatinya patah sekali lagi. Di tempat lain, Muyum yang sedang bertugas menemukan wanita yang pernah ditemuinya di taman. Dia bernama Yondu. Kelihatannya dia sedang sendirian di rumah dan sedang sakit. Karena itu memanggil bantuan para medis. Muyum membawanya ke rumah sakit lalu menemukan hal mengejutkan karena Yondu adalah anak dari Kang Dan. Setelah situasi menjadi lebih tenang, Muyum sempat memarahi Kang Dan karena lalai menjaga Yondu yang kemudian dibela oleh Yondu sendiri. Dan Yondu berkata dia tidak mau bicara dengan Muyum lagi karena sudah memarahi ayahnya. Sementara di tempat Tae-hwi, setelah Seok-ryu bicara dengan mantan pacar Seung-yo yang terus memuji hasil masakannya dan bilang kalau kelihatannya Seok-ryu suka memasak, Seok-ryu mulai memikirkan untuk menekuni bidang memasak. Pikirannya terganggu sampai dia sulit tidur dan berjalan-jalan sekitar halaman, melihat bajunya yang sebelumnya kotor karena terkena tumpahan pasta telah bersih dan sedang dijemur. Seok-ryu mengetahui kalau itu pasti perbuatan Seung-yo yang sempat memarahinya karena ceroboh. Malam itu Seung-yo menemaninya melihat-lihat isi guci yang disimpan di halaman. Dia mendengarkan ocehan Seok-ryu tentang dia yang telah menemukan hobi barunya di bidang memasak. Sedangkan diam-diam hati Seung-yo mulai berhenti menyangkal dan mulai mengakui perasaannya kalau cintanya pada Seok-ryu yang dulu itu masih ada dan bahkan tidak pernah berkurang.
Keesokan harinya setelah pulang ke rumah masing-masing, Seok-ryu diminta ibunya untuk mengantarkan makanan ke rumah Seung-gyo. Seperti biasa, jika Seok-ryu datang, dia pasti akan melihat kamar Seung-gyo. Kebetulan saat itu Seung-gyo sedang mandi, jadi Seok-ryu bisa leluasa mencari surat dari kapsul waktu yang disembunyikan Seung-gyo. Namun begitu Seung-gyo melihat Seok-ryu memegang surat itu, dia langsung segera merampas dan membuangnya. Dia menutupi kegugupan itu dengan berkata bahwa isi surat itu hanya lelucon. Sebenarnya Seung-gyo tidak mau kalau dia ketahuan menyukai Seok-ryu. Seok-ryu sendiri tidak terlalu memikirkannya, tapi dia bingung dengan sikap Seung-gyo yang panik setelah dia melihat surat itu. Fokus Seok-ryu saat itu tetap pada minat barunya, yaitu memasak. Dia sempat berkata pada ayahnya bahwa ingin menjadi koki seperti ayahnya dulu. Seok-ryu pun mulai melihat lagi channel YouTube miliknya dulu, dan dia sering mengunggah video-video memasaknya. Dorongannya untuk menekuni bidang itu semakin besar. Dia bahkan diam-diam mendaftar kelas memasak, lalu hanya memberitahu Muyum dan berniat merayakannya bersama dengan Seung-gyo. Tapi Seung-gyo masih menghindari Seok-ryu karena dia masih gelisah tentang perasaannya sendiri. Menjelang larut malam, Muyum melihat Seung-gyo yang datang ke rumah Kang Dan karena rumah mereka bersebelahan. Muyum pun menguping pembicaraan mereka dan mendengarkan Seung-gyo bercerita soal perasaannya. Seung-gyo masih takut menyatakan hal itu pada Seok-ryu, sampai Kang Dan pun menyarankan supaya Seung-gyo mencobanya lebih dulu, walaupun mungkin sudah terlambat dan memakan waktu. Keesokan harinya, walaupun tampak masih tidak peduli dengan Seok-ryu, tapi dia tetap memperhatikan Seok-ryu dan memberitahu apa saja kegiatannya. Seung-gyo pun sempat menemui ayah Seok-ryu yang dia lihat menggandeng perempuan lain yang sedang mabuk. Itu juga membuatnya teringat akan ibunya dulu yang sama meninggalkannya pergi bersama lelaki lain. Ayah Seok-ryu akhirnya menceritakan kondisi sebenarnya, lalu meminta supaya Seung-gyo merahasiakannya dari istri dan juga Seok-ryu. Meskipun agak sedih melihatnya, tapi mau tidak mau Seung-gyo menyanggupi permintaan tersebut. Tak berselang lama karena ibu Seok-ryu cerita kalau belakangan sikap suaminya agak aneh dan dia jarang di rumah, teman-temannya mencurigai kalau ayah Seok-ryu pasti selingkuh. Jadi ibu Seok-ryu pun memeriksa bajunya, tapi yang ditemukan justru catatan pengambilan pinjaman. Ayah dan ibu Seok-ryu pun bertengkar di depan anak-anaknya, sampai akhirnya ayah Seok-ryu mengakui kalau dia telah merusak jam tangan salah satu pelanggan dan harganya 30 juta won. Dia terpaksa menjadi sopir sewaan untuk orang-orang yang mabuk, menguras tabungan keluarga serta mengambil pinjaman untuk membayar semua itu. Di tengah pertengkaran itu, ayah Seok-ryu menumpahkan protesnya karena dia selalu disalahkan dan direndahkan oleh ibu Seok-ryu karena penghasilannya yang tak besar. Setelah meluapkan semua emosi itu, ayah Seok-ryu pergi keluar rumah untuk menenangkan diri dan menangis. Seok-ryu mengejarnya, lalu mengajak ayahnya bicara di taman. Meskipun kondisinya rumit, Seok-ryu mencoba menghibur hati ayahnya, tapi kepalanya sibuk memikirkan jalan keluar. Keesokan harinya, Seok-ryu berusaha melihat CCTV milik kedai tetangga untuk melihat para pelaku yang memeras ayahnya. Tapi kata tetangganya, Seung-gyo sudah melihatnya lebih dulu. Seung-gyo sudah merencanakan semenjak ayah Seok-ryu bercerita dia akan menemui kedua penipu itu, merekam semua kejadiannya dan membuktikan kalau arloji yang dipakai itu adalah arloji palsu yang murah serta sudah rusak sebelum tiba di kedai milik ayah Seok-ryu. Dengan semua bukti tersebut, juga dengan bantuan Kang Dan yang mengetahui kasus serupa, mereka berusaha menangkap kedua penipu itu sampai kejar-kejaran di jalan raya. Kang Dan berhasil menangkap salah satu penipu setelah dia pingsan menabrak tiang beton. Sementara penipu lainnya, Seung-gyo hampir gagal menangkapnya. Tapi beruntung saat itu Seok-ryu dan Donjin tiba sehingga bisa mengamankan penipu yang mau melarikan diri lagi. Ayah Seok-ryu dikabari bahwa para penipunya sudah dibawa ke kantor polisi. Dia sangat senang, apalagi sebelum pergi ke kantor polisi pun dia sudah berbaikan dengan ibu Seok-ryu. Namun di sisi lain, Seok-ryu justru sedih karena Seung-gyo terus mengabaikan dan menjauhinya. Seung-gyo bahkan banyak mengatakan kalimat-kalimat yang jahat supaya Seok-ryu tidak mengganggunya lagi. Padahal sore harinya Seok-ryu sudah membuatkan makanan kesukaan Seung-gyo.
Mereka berdua pun bertengkar lagi. Sang Hyo bahkan meninggalkan Seok-ryu tanpa mau menerima makanannya. Sampai akhirnya Seok-ryu mulai merenung dan dia menyadari kalau mungkin saja selama ini Sang Hyo menyukainya, tetapi dia tidak berani untuk menyatakannya. Menyadari itu, Seok-ryu pun langsung mengejar Sang Hyo untuk meminta penjelasan. Tapi tiba-tiba saja mantan tunangan Seok-ryu, Yeonjun, datang menemuinya. Sang Hyo sempat menghalangi supaya mereka tidak bicara. Lagi pula dia melihat Seok-ryu tidak nyaman dengan kehadiran tunangannya itu. Masalahnya kemudian orang tua Seok-ryu muncul. Mereka pun marah dengan mantan tunangannya itu, menuntut penjelasan darinya kenapa pertunangan mereka dibatalkan. Mereka menyuruh Yeonjun ke rumah. Anehnya ibu Seok-ryu justru melayani tamunya itu dengan baik dan memberinya makan. Kejadian tersebut membuat ayah Seok-ryu makin kesal sehingga pergi keluar untuk menenangkan diri. Sementara di luar, Sang Hyo yang penasaran dengan pembicaraan mereka terlihat memantau dari balik pagar sampai Muyum menegurnya dan mengajaknya bicara. Mereka pun membicarakan tentang perasaan Sang Hyo yang selama ini dipendamnya. Di situ Muyum pun harus mendorong Sang Hyo untuk berani mengutarakan penasarannya pada Seok-ryu. Di saat yang sama pula sedang terjadi keributan di rumah Seok-ryu karena ibu Seok-ryu ingin memukuli Yeonjun yang diketahui ternyata dialah yang berselingkuh. 모두 저한테 있습니다. 아팠다고 짐작은 했어. 현재 잘못 아니라니까. 그래, 내가 오늘 이러고 죽이고. 엄마 제발 좀. Seok-ryu menarik Yeonjun supaya keluar, tidak berakhir babak belur di tangan ibunya. Mereka pun sempat bicara tentang kedatangan Yeonjun ke Korea yang ternyata ingin memperbaiki hubungannya lagi dengan Seok-ryu. Sebuah keinginan yang tentu saja langsung ditolak oleh Seok-ryu. Seok-ryu tidak ingin menemui Yeonjun lagi, bahkan menghindarinya dengan menginap di rumah Muyum karena tahu bahwa Yeonjun akan menginap di rumahnya. Lalu Seok-ryu pun juga curhat mengenai perasaannya terhadap mantan tunangannya itu. Seok-ryu mengaku kalau dia menyadari dia sudah tidak punya perasaan lagi padanya. Dan diam-diam Seok-ryu justru lebih memikirkan perasaannya pada sahabatnya Sang Hyo. Keesokan harinya Seok-ryu disuruh oleh ibunya berdandan. Ibunya ingin Seok-ryu agar ingin balikan lagi dengan Yeonjun. Tapi karena dia ingin tentunya berpisah dan menghindari Yeonjun, ketika itu Seok-ryu malah menerima tawaran dari Sang Hyo yang ingin mengantarnya ke kelas memasak dengan menaiki sepeda. Namun keduanya di jalan malah bertengkar karena Sang Hyo terlalu banyak menanyai tentang mantan tunangan dari Seok-ryu karena dia memang cemburu. Sang Hyo takut kalau Seok-ryu pada akhirnya akan balikan lagi dengan mantan tunangannya. Kedua orang itu akhirnya disibukkan dengan perasaan sendiri. Hubungan mereka bahkan memburuk karena sikap mereka berdua masing-masing. Berbanding terbalik dengan Muyum yang semakin dekat dengan Kangdang karena putrinya, Yeondu, mulai menerima keberadaan Muyum sebagai temannya. Bahkan kemudian Muyum akhirnya menyadari kalau Kangdan adalah manusia lumpur yang dicarinya selama ini. Dia menjadi salah tingkah karena menceritakan tentang manusia lumpur di depan Kangdan langsung. Sampai Kangdan pun kaget dan ikut salah tingkah setelah menyadari kalau pria yang diceritakan Muyum adalah dirinya. Malam harinya, Sang Hyo menemui Seok-ryu untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka dan ingin mengutarakan perasaannya. Tapi Seok-ryu memintanya menunggu karena saat itu pikirannya sedang tidak tenang. Mereka berbaikan dan pulang bersama. Keesokan harinya, ibu Sang Hyo sebenarnya berulang tahun. Tapi suaminya dan anaknya melupakan hari penting itu. Ayah Sang Ho terburu-buru pergi ke rumah sakit. Sementara Sang Hyo sudah pergi lebih awal ke rumah Taehui untuk melihat hasil buatannya. Kejadian itu membuat ibu Sang Hyo kesal dan merencanakan pergi bersama teman-teman dekatnya saja. Di hari yang sama, Sang Hyo yang diajak makan siang oleh Taehi justru bertemu dengan Seok-ryu yang sedang makan siang dengan Yeonjun. Pemandangan ini membuat Sang Hyo kesal setengah mati hingga dia menyindir Seok-ryu. Mereka pun lagi-lagi bertengkar karena salah paham. Malam harinya, ketika ibu Sang Hyo merayakan ulang tahun dengan teman-temannya, Sang Hyo sedang berada di tempat gym sekolah. Setelah mengirimkan ucapan selamat tahun melalui pesan, dia bertemu dengan gurunya yang memberi ucapan selamat karena Sang Hyo memenangkan kontes untuk merenovasi tempat gym tersebut dan memberitahu kalau Seok-ryu telah menjadi orang yang sangat penasaran dengan hasilnya.
Sebelum mereka berpisah, gurunya sempat mengucapkan kalimat yang membuat Sang Hyo makin yakin untuk menyatakan perasaannya pada Seok-ryu. Jadi setelah menanyakan keberadaan Seok-ryu melalui telepon, dia langsung berlari menemui Seok-ryu untuk menyatakan cintanya yang sudah lama dia pendam. Selesai lega menyatakan perasaannya, dia tidak memaksa Seok-ryu untuk segera menjawabnya saat itu juga dan membiarkan Seok-ryu memikirkan kembali perasaannya. Di malam yang sama telah terjadi salah paham antara ayah dan ibu Seung-hyo karena ayahnya melihat ibu Seung-hyo bersama dengan laki-laki yang pernah menjadi selingkuhannya dulu. Hal itu membuat ayah Seung-hyo kecewa. Dia membuang bunga yang telah dibelinya untuk hadiah ulang tahun ibu Seung-hyo dan kembali ke rumah sakit untuk bekerja. Keretakan dalam hubungan orang tuanya tak disadari oleh Seung-hyo yang saat itu sibuk sendiri dengan permasalahan hatinya. Dia agak menyesal menyatakan cinta pada Seok-ryu karena takut perasaannya tidak terbalaskan dan Seok-ryu malah menjauhinya. Mereka tidak berteman lagi. Padahal sebenarnya diam-diam Seok-ryu juga menyukai Seung-hyo sejak kecil dan dia tidak mau mengakuinya. Seung-hyo dan Seok-ryu pun sama-sama tak bisa tidur semalaman karena gelisah memikirkan perasaan masing-masing. Keesokan paginya mereka berdua sepakat untuk menentukan waktu Seok-ryu menjawab perasaannya atas Seung-hyo berdasarkan tanggal kadaluarsa dari produk susu yang mereka beli. Selama mereka sibuk pada kisah cinta mereka yang kelihatannya baru akan dimulai, ternyata Yeonjun masih mengharapkan Seok-ryu untuk kembali padanya. Pria itu bahkan berusaha mendekati ibu Seok-ryu supaya mendapat restu darinya. Namun ayah Seok-ryu yang melihatnya menjadi salah paham dan akhirnya bertengkar dengan ibu Seok-ryu lagi. Kejadian hari itu cukup membuat ayah Seok-ryu tertekan. Dia akhirnya pergi mabuk dengan ayah Seung-hyo yang merasa sama-sama diselingkuhi oleh istrinya masing-masing. Keesokan harinya, Yeonjun tiba-tiba muncul di depan Seok-ryu. Dia mengutarakan niatnya untuk mencoba mendekati Seok-ryu dari awal lagi. Di tempat lain, Seung-hyo pun sedang bicara dengan Tae-hee dan memberitahu kalau dia sudah menyatakan perasaannya kepada Seok-ryu. Walaupun Tae-hee tampaknya tidak senang dan berharap kalau Seung-hyo ditolak, tapi dia tetap bercanda dengannya mengenai masalah itu. Begitu hari memasuki waktu sore menjelang malam, ibu Seok-ryu tidak sengaja melihat Seok-ryu keluar dari gedung sekolah kuliner dan akhirnya mengetahui kalau putrinya belajar memasak. Dia memberitahu itu pada suaminya yang setelah sampai di rumah segera memarahi Seok-ryu atas keputusannya itu. Mereka tidak ingin Seok-ryu bekerja di bidang memasak. Namun ucapan mereka membuat Seok-ryu jadi sangat sedih karena merasa kalau orang tuanya tak pernah mendukung melakukan hal yang dia suka dan mewujudkan impiannya. Seok-ryu pun membandingkan perlakuan mereka kepada adiknya yang permintaan semuanya selalu dituruti. Saat kejadian itu ada Seung-hyo di rumahnya. Jadi dia yang menenangkan Seok-ryu dan mengajaknya pergi untuk menenangkan diri. Untuk menghibur Seok-ryu, akhirnya Seung-hyo pun menawarkan supaya Seok-ryu berlatih memasak di kantornya saja karena ada dapur yang jarang terpakai. Seok-ryu tentu sangat senang mendengar itu. Keesokan harinya, ketika yang lain sibuk dengan urusannya masing-masing seperti Kang Dang yang sibuk ikut menjadi tim paramedis lapangan bersama Muyum, beberapa hal terlihat perlahan membaik. Namun orang tua Seung-hyo hari itu mulai membicarakan perceraian mereka yang dulu ditunda karena alasan menunggu Seung-hyo cukup dewasa untuk memahaminya. Seung-hyo belum mengetahui masalah ini. Dia pun kelihatannya sudah tidak terlalu peduli dengan masalah orang tuanya yang rumit. Seung-hyo jauh lebih ingin memikirkan Seok-ryu yang terus-terusan diikuti oleh Yeonjun, pria yang mendadak muncul sebagai saingannya. Menjelang malam setelah Seok-ryu selesai memasak di dapur kantor Seung-hyo, tiba-tiba dia merasakan sakit di perutnya dan tidak mampu berjalan. Alih-alih meminta bantuan Seung-hyo, justru dia meminta Yeonjun membawanya ke rumah sakit. Ternyata hal itu dilakukannya karena Yeonjun adalah satu-satunya orang yang hanya mengetahui kalau Seok-ryu ternyata pernah menderita kanker lambung. Dan mungkin itulah yang memicu perutnya kembali merasakan sakit yang luar biasa. Seung-hyo yang tidak mengetahui hal ini hanya bisa bersedih karena merasa Seok-ryu tidak mau mengandalkannya, tapi dia tetap menyusul ke rumah sakit dan mengantar Seok-ryu pulang ke rumah. Kanker lambung itu dulu diderita Seok-ryu saat dia berusia 30 tahun. Tidak lama setelah Yeonjun melamarnya, Seok-ryu sempat terpuruk mengetahui kondisi tubuhnya tersebut. Dia bahkan tidak berani menceritakan tentang penyakitnya kepada orang tuanya.
Muyum dan Seungyo pun tidak pernah mengetahui kondisi ini juga. Mungkin Seokriu tidak akan pernah mengira kalau tindakannya hari ini yang hanya mempercayakan pada Yeonjun untuk mengantarnya ke rumah sakit ternyata melukai perasaan Seungyo yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Setelah mengantar Seokriu, dia bercerita pada Muyum tentang kekesalannya hari itu dan meminta saran. Seungyo tetap bersikap baik pada Seokriu keesokan harinya, bahkan mengajaknya sarapan bubur bersama di kedai yang tidak jauh dari rumah mereka. Tidak lama setelah memakan bubur itu, Seokriu lagi-lagi merasa nyeri di perutnya. Dia tidak berani mengatakannya pada Seungyo dan berpura-pura pergi ke kamar mandi. Seungyo pun tidak menyadarinya, tapi dia tetap perhatian dengan memberikan berbagai macam obat untuk meredakan gejala sakitnya. Mereka berpisah pagi itu. Seungyo melanjutkan perjalanannya ke kantor sementara Seokriu pergi ke kelas memasak. Setibanya di kantor, Seungyo sempat panik karena susu yang disimpannya hampir diminum oleh Myongyu. Tidak berhenti sampai di situ kepanikannya. Pohon delima yang diberikan oleh Seokriu mulai layu. Jadi Seungyo segera membawanya ke toko tanaman terdekat untuk menyelamatkan tanaman itu. Di saat yang sama, Yeonjun sedang melamar Seokriu lagi. Kejadian ini membuat Seokriu terdiam. Dia tampak mempertimbangkan perasaannya dan mencoba memakai cincin itu lagi. Malam harinya, Seokriu menemui Seungyo untuk mengatakan tentang lamaran tersebut dan bilang kalau dia mungkin akan menerima Yeonjun kembali. Sebenarnya yang terjadi di masa lalu hingga hubungan mereka berakhir adalah kesalahpahaman yang disebabkan kondisi mental Seokriu memburuk setelah pengobatan kanker lambungnya. Dia menjadi depresi dan tidak mau bersosialisasi. Mereka bertengkar dan memutuskan pertunangan. Namun di masa kini ternyata Seokriu tidak benar-benar menerima Yeonjun kembali. Dia menolak lamarannya lagi. Alasannya mengatakan pada Seungyo kalau dia kembali pada Yeonjun adalah supaya Seungyo pun menyerah mengejarnya. Meskipun Seokriu sebenarnya menyukai Seungyo, tetapi dia merasa kalau kondisi fisiknya sekarang itu tidak sehat dan itu bisa saja menyakiti Seungyo. Seokriu tidak sadar kalau perbuatannya itu hanya membuat pikiran Seungyo terbebani. Tapi perasaannya bahkan tidak berkurang sedikit pun meskipun mendapat penolakan. Seungyo jadi kelihatan jauh lebih lelah belakangan. Masalah dengan Seokriu dan masalah dengan proyek renovasi yang dijalankan perusahaannya telah membuatnya kurang istirahat. Seungyo pun akhirnya jatuh sakit. Dia pulang lebih awal dari kantor dan tertidur pulas di kamarnya. Malam itu Seungyo bermimpi tentang masa kecilnya bersama Seokriu saat ibunya meninggalkannya untuk pergi bekerja. Seungyo pun demamnya meningkat. Dia berpikir sedang berhalusinasi saat melihat Seokriu di kamarnya. Tapi setelah bangun dari tidur, Seokriu ternyata benar-benar ada di sana untuk merawatnya. Ketika Seokriu pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan, tidak sengaja Seungyo menemukan hasil pemeriksaan Seokriu dari rumah sakit. Dan akhirnya dia mengetahui kalau Seokriu terkena kanker lambung. Saat mereka sedang berdebat, pembicaraan mereka didengar oleh Bu Seokriu dan ibu Seungyo juga. Akhirnya mereka semua pun tahu kalau Seokriu ternyata mengidap kanker. Di situ Seokriu pun mulai menangis. Ibunya langsung memeluk Seokriu. Namun karena sudah merahasiakan itu selama 3 tahun tanpa memberi siapapun, ibunya malah marah. Mereka berdua segera kembali ke rumah dan menyelesaikannya dengan berbicara bersama ayah Seokriu serta Dongjin. Mereka pun tidak kalah kagetnya mengetahui berita ini. Seisi rumah tentu bersedih. Seokriu berusaha menenangkan keluarganya dengan bilang kalau dia sudah sembuh dari kondisinya. Ibu, ayah, dan adik Seokriu jadi merasa bersalah karena tidak memperlakukan Seokriu dengan begitu baik selama ini. Seungyo pun juga menyesali perbuatannya dulu karena dulu sebenarnya selama berada di Amerika Serikat, Seokriu juga sering menghubungi Seungyo. Tapi Seungyo tidak mengabaikan semua pesan dan panggilan dari Seokriu itu karena di momen tersebut Seungyo sudah patah hati duluan mengetahui fakta kalau Seokriu sudah bertunangan dengan laki-laki lain. Orang-orang terdekat Seokriu benar-benar terpukul juga dengan kenyataan itu. Mereka tidak ada saat Seokriu membutuhkan bantuan. Muyum yang baru mengetahui tentang kondisi Seokriu keesokan paginya bahkan langsung mendatangi Seokriu bukan untuk memarahinya, tapi untuk memeluknya dan mengungkapkan rasa bersalahnya karena tidak menyadari kondisi Seokriu sejak awal, padahal dia menunjukkan banyak perubahan ketika kembali ke Korea.
Sementara itu, Seungyo telah menemui ayahnya untuk meminta bantuan supaya memeriksa Seok-ryu dengan baik dan membantu kesembuhannya. Semua yang dekat dengan Seok-ryu mulai memikirkan bagaimana cara membantu Seok-ryu sembuh dari kondisinya yang mengkhawatirkan. Bahkan, Dong-jin yang biasanya hanya bertengkar dengan kakaknya mulai mencari informasi tentang kanker lambung yang diderita Seok-ryu. Mereka tidak bisa menyembunyikan kesedihan mereka sama sekali. Mu-yeom pun akhirnya menangis di depan Dang-ho yang bertemu dengannya di jalan pulang. Mereka berbagi kesedihan malam itu, dan tanpa sengaja Mu-yeom mengungkapkan perasaannya dengan mencium Dang-ho. Malam harinya, Seok-ryu dan Seungyo kembali berdebat lagi. Seungyo marah-marah karena selama ini Seok-ryu telah menyiksa dirinya sendiri dengan berpura-pura kuat dan kini melukai orang yang disayanginya dengan rasa bersalah karena tidak ada saat Seok-ryu sedang dalam masa-masa sulit. Seok-ryu yang habis kesabaran, dia pun akhirnya meninggalkan Seungyo di taman, di mana Seungyo kemudian bertemu dengan Yeonjun lagi. Mereka berdua pun berbicara, bercerita tentang Seok-ryu, sampai akhirnya Seungyo mengetahui kalau kanker itu telah membuat Seok-ryu depresi cukup lama. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Seok-ryu sudah menghilang dari rumah tanpa membawa ponselnya. Ibunya panik dan segera menelpon Seungyo untuk meminta bantuan mencarinya. Seungyo pun langsung meninggalkan pekerjaannya mencari Seok-ryu ke tempat yang biasanya dia kunjungi, tapi hasilnya nihil. Setelah berpikir tujuan yang mungkin dipilih Seok-ryu, akhirnya Seungyo mengingat kalau Seok-ryu akan pergi ke pantai jika pikirannya sedang kalut. Dia menyusulnya ke sana dan benar-benar menemukan Seok-ryu yang sedang melamun di tepi pantai. Jelas saja Seungyo langsung marah-marah saat menghampirinya karena Seok-ryu telah membuat keluarganya sendiri serta Seungyo menjadi khawatir. Di situ Seungyo pun menyuruh supaya Seok-ryu mengeluarkan saja semua emosinya di tempat itu. Dia tidak ingin Seok-ryu terus-menerus memendam perasaannya dan menjadi depresi lagi. Seok-ryu pun di situ langsung mengeluarkan semua perasaannya. Dia menangis, berteriak dan memukuli Seungyo yang diam saja menjadi samsak emosinya sampai Seok-ryu pun akhirnya benar-benar lega. Setelah itu mereka berbaikan kembali dan mengobrol seperti biasa. Mereka pun dapat kabar dari ayah Seungyo bahwa hasil pemeriksaan terakhir Seok-ryu menunjukkan kalau dia bersih dari kanker dan sakit perut yang dirasakannya beberapa waktu lalu hanya karena infeksi. Mendengar itu Seungyo sangat senang, dia pun langsung memeluk Seok-ryu saat itu juga. Mereka langsung pulang setelah itu, tapi diam-diam Seungyo telah merencanakan pesta penyambutan bersama keluarga Seok-ryu dan juga Mu-yeom di kedai milik ayah Seok-ryu. 잠깐만 좀 천천히 좀. Tentu setelah mengetahui kalau Seok-ryu sudah sembuh, semua orang menjadi bahagia. Yeonjun melihat kalau Seok-ryu sekarang sudah bahagia dengan keluarganya. Terlebih lagi, Yeonjun merasa kalau Seok-ryu pasti akan lebih bahagia bersama dengan Seungyo. Karena hal itulah Yeonjun harus mengikhlaskan Seok-ryu. Dia pun pamit di malam itu dan dia mengikhlaskan Seok-ryu untuk bahagia bersama dengan Seungyo. Yeonjun pun akhirnya kembali ke Amerika Serikat dan melupakan semua perasaannya. Mereka berpisah baik-baik kali ini. Namun keesokan harinya sebelum Yeonjun terbang ke Amerika Serikat, dia sempat mengabari Seungyo dan akhirnya Seungyo pun membawa Seok-ryu ke bandara untuk mengucapkan perpisahan terakhirnya. Meskipun perpisahan itu adalah yang terbaik, tapi Seok-ryu tetap menangis. Seungyo yang pengertian menutupi kepalanya dengan jas supaya Seok-ryu bisa menangis sepuas yang dia mau. 갈게. Keesokan paginya, Seungyo masih menanyakan tentang jawaban perasaannya pada Seok-ryu. Baginya, waktu belum berakhir karena susu yang mereka beli masih belum kadaluarsa. Jadi seharian itu sejak pagi Seungyo sudah menunggu Seok-ryu dan menghabiskan waktu bersamanya sampai siang. Dia tidak berada di rumah ketika orang tuanya sendiri sedang membicarakan perceraian. Seungyo baru meninggalkan rumah Seok-ryu setelah dia salah tingkah karena Seok-ryu menyentuh lehernya yang terlihat ada pelangi.
Di gerbang rumah kepalanya terbentur pagar karena Muyum ingin membukanya. Akhirnya dia menunda ke kantor karena Muyum ingin mengobatinya lebih dulu. Mereka sempat membicarakan tentang jawaban Chokryu, tapi karena tiba-tiba Danho muncul dan Muyum masih malu dengan kejadian di rumah Danho, akhirnya dia melarikan diri tanpa memberi penjelasan apapun pada Seungyo. Harusnya itu menjadi hari terakhir untuk Chokryu memberi jawaban, tapi bahkan sampai hari berganti, Chokryu tidak menghubungi Seungyo walaupun terus memandangi ponselnya. Keesokan harinya, saat makan malam bersama ayah dan ibunya, Seungyo diberitahu tentang rencana perceraian mereka. Seungyo kaget, dia bahkan berusaha menahan tangisnya dan pergi ke restoran dengan alasan keperluan mendesak. Seungyo mabuk dan hampir pingsan. Pemilik kedai akhirnya menelpon ke nomor panggilan cepat menggunakan ponsel Seungyo yang ternyata tersambung ke Chokryu. Itu sudah cukup malam, tapi Chokryu tetap datang menjemputnya dan berusaha membawanya pulang. Di tengah jalan, Seungyo bercerita tentang makan malam bersama orang tuanya serta keputusan mereka bercerai. Seungyo mulai menangis. Dia juga menceritakan kalau dirinya iri dengan keluarga Chokryu yang selalu bersama, bahkan punya foto keluarga. Hal yang tidak pernah dia miliki, meskipun keluarganya kelihatannya punya segalanya. Chokryu akhirnya membawanya pulang ke kantor Seungyo dan menunggunya benar-benar sadar, baru dia pulang ke rumah. Paginya setelah ibu Seungyo pulang dari pengadilan untuk mengurus perceraian, dia datang ke rumah Chokryu untuk bercerita pada ibu Chokryu tentang rencananya pergi ke Afrika. Ketika ibu Seungyo akan pulang, akhirnya Chokryu memberanikan diri menghampirinya dan menceritakan tentang kesedihan Seungyo selama ini. Cerita itu membuat ibu Seungyo langsung mengajak Seungyo bicara berdua, tetapi Seungyo selalu menghindarinya. Chokryu sendiri sudah menebak hal seperti ini akan terjadi. Karena itu dia berusaha membantu memperbaiki hubungan keluarga Seungyo. Dia memberikan foto keluarga Seungyo yang pernah dipotret oleh ayahnya saat sedang makan bersama di rumah Chokryu. Bahkan kemudian Chokryu berhasil membujuk Seungyo untuk menemui ibunya di bandara sebelum berangkat. Namun tiba-tiba ayah Seungyo menelpon dan memintanya segera datang ke kantor polisi di dekat bandara. Salah satu petugas menemukan koper ibu Seungyo yang kelihatannya ditinggalkan. Ponselnya pun berada dalam koper yang terkunci. Beruntung ayah Seungyo berhasil membukanya dengan memasukkan tanggal pernikahan untuk membuka kuncinya. Dia pun menghubungi teman istrinya di Kemenlu yang sering dicurigai sebagai selingkuhannya. Saat itulah akhirnya terbongkar kalau ternyata ibu Seungyo sudah pensiun dari pekerjaannya. Tapi temannya mengatakan kalau sikap ibu Seungyo memang aneh belakangan ini, karena dia bahkan lupa tentang dirinya yang sudah pensiun dan terus-terusan bertanya kapan akan ditugaskan kembali. Seungyo dan Chokryu berusaha mencarinya kemana-mana, tapi tidak berhasil. Dia sampai meminta bantuan ibu Chokryu dan teman-temannya yang lain. Mereka akhirnya pergi ke kuil setelah diberitahu kalau kemungkinan ibu Seungyo sedang menenangkan dirinya. Namun sebelum mereka tiba di kuil, ibu Seungyo sudah pergi dan tergelincir di jurang saat berlari pulang. Untungnya Seungyo menemukan salah satu sepatu ibunya yang terlepas dan akhirnya mereka menyusuri tebing. Ayah Seungyo berhasil menemukannya lebih dulu. Mereka berdua sempat berbicara tentang kesalahpahaman yang terjadi dan akhirnya berbaikan. Seungyo pun begitu tiba jujur mengenai perasaannya dan keluarganya. Kelihatannya perlahan keluarganya kembali harmonis. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Seungyo berangkat ke provinsi lain untuk mengurus proyek barunya. Dia sempat mengajak Chokryu, tapi gadis itu menolak. Selama 2 minggu Seungyo pergi, kelihatannya Chokryu mulai bosan walaupun dirinya punya kegiatan lain seperti belajar memasak dan bermain. Sampai akhirnya suatu sore, Chokryu yang mendengarkan lagi rekaman Seungyo yang sedang membacakan buku resep berbahasa Prancisnya baru menyadari kalau Seungyo mengatakan sesuatu dalam bahasa Prancis, dan setelah Chokryu terjemahkan, itu adalah pernyataan cintanya sekali lagi. Mendengar itu, Chokryu pun langsung meminjam mobil Muyum dan menyusul Seungyo ke lokasi proyek kerjanya. Di situ, Chokryu pun langsung mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kalau dia sama-sama juga mencintai Seungyo. Dan di situ mereka akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Sekarang mereka bukan lagi sahabat, tapi sepasang kekasih. Ini hubungan baru bagi mereka, tapi mereka sama-sama senang. Keduanya bahkan tidak bisa lama-lama berjauhan dan merencanakan pulang bersama. Sementara itu di hari berikutnya, sebelum mereka pulang,
orang tua Sang-yo datang ke kantor Kemenlu untuk mengurus berkas pensiun ibu Sang-yo. Namun ayah Sang-yo hampir membuat masalah karena menuduh teman kerja ibu Sang-yo sebagai selingkuhannya. Mereka hampir bertengkar sampai akhirnya teman ibu Sang-yo bilang kalau dia tidak mungkin berselingkuh karena ternyata selama ini dirinya adalah seseorang gay. Ternyata selama ini kenapa dia dekat dengan ibu Sang-yo karena memang dia adalah seseorang yang boti. Kesalahpahaman yang terjadi selama bertahun-tahun dan hampir menyebabkan keretakan rumah tangga itu akhirnya selesai. Di sisi lain, Sang-yo dan Sok-ryu agak bingung menjelaskan hubungan baru mereka kepada orang tua mereka. Apalagi ibu Sok-ryu mulai menyarankan melakukan kencan buta. Untung saat itu Muyum datang dan menarik Sok-ryu serta Sang-yo pergi ke kantor Sang-yo. Dia penasaran apakah dua sahabat itu sudah berpacaran atau belum. Dan begitu mengetahui kalau mereka akhirnya menyatakan perasaan masing-masing, Muyum sangat bahagia mendengarnya. Muyum pun memberikan kabar gembira pada mereka kalau dia lolos dalam tes untuk pergi ke Kutub Selatan. Sang-yo sebenarnya ingin memberitahu pada orang tuanya kalau mereka sudah berpacaran. Tapi Sok-ryu melarang karena masih malu dan takut dengan respon yang akan diterimanya. Bagaimanapun, ibu mereka adalah sahabat dekat. Jadi Sok-ryu pikir akan aneh jika para ibu itu mengetahui kalau anak-anaknya berpacaran. Sang-yo pun akhirnya sepakat untuk merahasiakannya lebih dulu. Hari selanjutnya mereka pergi kencan dengan menonton bioskop bersama. Tapi karena ini kencan pertama mereka, Sang-yo jadi canggung dan bersikap kaku pada Sok-ryu, membuat Sok-ryu agak kesal. Sementara Muyum, dia pergi piknik bersama Dan-ho dan Yeon-do. Bahkan kemudian dia menyatakan perasaannya pada Dan-ho, tapi ditolak. Dan-ho pun memintanya menjauhinya. Suasana hati Muyum jadi agak buruk setelah itu dan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Sok-ryu yang cemburu karena Sang-yo lagi-lagi bekerja sama dengan mantannya, bahkan berfoto bersama untuk artikel berita yang menyoroti proyek mereka. Mereka pun bertengkar akhirnya. Sang-yo juga tidak peka untuk mengejar dan meminta maaf pada Sok-ryu sehingga di hari berikutnya mereka saling diam dan tidak menghubungi sama sekali. Sok-ryu masih berpikir kalau Sang-yo membela mantan pacarnya serta tidak mau memberitahu hubungan mereka. Padahal tanpa diberitahu pun Tae-hee juga sudah menyadari kalau Sang-yo sudah berpacaran dengan Sok-ryu. Dia bahkan memberi hadiah untuk Sang-yo dan Sok-ryu berupa kelamik labu yang dibuatnya sendiri. Malam harinya karena sendirian, Sok-ryu berjalan-jalan keluar rumah. Tak sengaja bertemu dengan Sang-yo yang terlihat bersama dengan kucing. Kucing itu menurut Sang-yo adalah keturunan dari kucing liar yang pernah diselamatkan oleh Sok-ryu saat mereka masih bersekolah. Sok-ryu alergi bulu hewan sehingga dia tidak bisa membawa kucingnya pulang. Jadi Sang-yo membuatkan rumah untuk kucing tersebut. Itu adalah pertama kalinya Sang-yo membuat rumah dan mengarahkannya untuk menjadi arsitek. Setelah pembicaraan tersebut, Sok-ryu mengajaknya makan malam di rumahnya. Mereka mengobrol dan Sok-ryu pun meminta maaf karena sebelumnya dia terlalu cemburu. Sang-yo pun menjelaskan kenapa dia bersikap dingin. Itu karena dia gugup berdekatan dengan Sok-ryu dan pikirannya seringkali membuatnya ingin melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya belum boleh mereka lakukan. Mendengar itu, akhirnya malam itu mereka memutuskan untuk tidur bersama. Pagi pun tiba, mereka panik karena orang tua mereka pulang lebih cepat. Walaupun tidak ada yang curiga saat melihat Sok-ryu dan Sang-yo bersama di ruang tamu, tapi tetap saja mereka berdua was-was jika hubungan mereka ketahuan. Saat sarapan bersama, keduanya lebih bingung lagi bersikap karena kedua orang tua mereka ingin menjodohkan mereka dengan orang lain. Meskipun begitu, mereka berdua sepakat untuk tetap merahasiakan hubungan mereka supaya tidak diawasi oleh orang tua masing-masing. Mereka berdua lebih memilih untuk merahasiakannya dan bersenang-senang tanpa dicurigai siapapun. Suatu hari setelah Sok-ryu pulang hujan memasak dan Sang-yo menjemputnya, mereka tidak sengaja bertemu dengan Dongjin yang sedang mencoba menjual produk proteinnya. Dia diberitahu oleh teman kerja Sang-yo kalau protein itu berjamur dan sedang ramai di media sosial karena tidak berizin kesehatan. Mendengar hal itu, Sok-ryu marah besar dengan Dongjin membeli protein menggunakan uang ibu mereka. Jadi dia menyeret adiknya itu untuk pulang dimarahi. Ucapan dari orang tua mereka pun ternyata menyakiti hati Dongjin yang selama ini gagal dalam melakukan upayanya meskipun dia mendapat banyak dukungan. Dongjin bilang bahwa bukan keinginannya untuk gagal. Dongjin pun ingin sukses, tetapi dia tidak bisa melakukan itu.
Mendengar ucapan dari adiknya itu, Seokryeo jadi sadar tentang perasaan adiknya. Mereka pun berbicara di dalam kamar Dojin dan membicarakan kegagalan dan kesuksesan yang pernah terjadi. Meskipun mereka sering bertengkar, tapi sebagai kakak adik, mereka masih terus mendukung satu sama lain. Hari berikutnya, saat Seokryeo merayakan kelulusannya di ujian memasak dengan Seungyo, di tempat lain, Muyum mengunjungi untuk mendoakan temannya yang sudah dulu lebih wafat. Dia tidak sengaja melihat Danho dan Yundu di sana. Ternyata selama ini, Yundu bukan anak kandung dari Danho, melainkan anak dari kakaknya yang telah meninggal. Muyum mengajaknya bicara setelah itu, lalu akhirnya mengetahui kalau keluarga Danho mengalami kecelakaan saat akan berlibur. Tidak hanya kakak dan iparnya yang meninggal, orang tua Danho pun meninggal dalam kecelakaan itu. Yundu jadi satu-satunya orang yang berhasil selamat. Maka setelah seluruh keluarganya meninggal, Danho lah yang merawat Yundu serta menjadi orang tuanya. Muyum ingin mencoba memeluknya untuk menghibur, tapi Danho menolak. Mereka kelihatannya masih sulit untuk bersikap seperti biasa lagi setelah Muyum menyatakan cintanya. Kemudian menceritakan Seokryeo yang akhirnya mulai melamar pekerjaan lagi di beberapa restoran dan hotel sebagai chef. Seungyo kembali mendapatkan penghargaan atas desain arsitekturnya dan Dongjin kembali bekerja di tempat fitness. Sementara para ibu memutuskan untuk mengambil kelas-kelas baru supaya mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan yang positif. Meskipun lamaran Seokryeo belum diterima, tapi Seokryeo tidak pantang menyerah. Dia pun menyibukkan dirinya dengan membuat resep baru. Selain itu, kabar dari Seungyo yang menang penghargaan membuatnya bahagia. Sayangnya, begitu Seungyo ingin mengajaknya ke pesta penghargaan tersebut, Seokryeo harus menolak karena dia takut akan dikenali oleh orang lain dan hubungan mereka terbongkar. Seungyo memang terlihat sedih mendengarnya, tetapi dia juga bisa memahami alasan Seokryeo melakukannya. Di sisi lain, diam-diam Seokryeo ternyata masih sedih karena dia gagal mendapatkan pekerjaan baru dan berpikir untuk mengambil kelas memasak di Amerika. Seungyo marah ketika mengetahui ini karena berpikir Seokryeo akan meninggalkannya lagi. Mereka pun bertengkar. Seokryeo meminta supaya dia tidak diganggu untuk sementara waktu. 별거 아니야. 그런 거 지금 되게 열심히 알아본 것 같아. 나가서 얘기하자. 엄마 들어. Selama mereka saling diam, Muyum dan Danho mulai berbaikan. Bahkan Danho menyatakan perasaannya pada Muyum di depan ibu Muyum langsung. Baru beberapa hari saling mendiamkan satu sama lain, Seungyo dan Seokryeo sudah tidak bisa fokus dengan kegiatan mereka. Seungyo pun kemudian mengalami kecelakaan di lokasi tempat kerjanya. Kecelakaan tersebut membuat Seokryeo panik dan segera berlari ke rumah sakit. Dia pun meminta maaf karena mendiamkan Seungyo selama ini. Mereka akhirnya berbaikan lagi. Saat dalam perjalanan pulang, Seungyo mendapat kabar kalau resep makanan yang dibuat oleh Seokryeo menjadi juara 3 dalam kontes memaksa. Ternyata Seungyo sendiri yang mendaftarkannya tanpa memberitahu Seokryeo, tapi kabar kemenangan itu membuat Seokryeo senang. Beberapa hari kemudian Seungyo berpikir untuk melamar Seokryeo, tapi dia bingung melakukannya dan menanyai teman-temannya di kantor. Seokryeo sendiri sedang sibuk membantu Muyum yang kisah cintanya dan Danho terhalang karena restu ibu Muyum. Mereka mencoba mencari jalan keluar bersama-sama sampai akhirnya Seungyo bertemu dengan Danho yang juga bercerita tentang masalah cintanya. Dia dan Seokryeo akhirnya sepakat untuk mempertemukan Danho dan Muyum di taman, membiarkan keduanya berpacaran. Beberapa hari selanjutnya, akhirnya hari yang ditunggu Seungyo tiba. Dia bersiap untuk melamar Seokryeo. Pagi-pagi sekali dia sudah merapikan diri meskipun banyak hambatan seperti air kamar mandi yang mendadak mati, bajunya yang robek karena setrika, dan berbagai hal di luar dugaan lainnya. Upayanya tidak berjalan lancar hari itu. Mobil yang dia persiapkan untuk bunga-bunga di bagasi tertabrak orang sehingga harus diderek sebelum Seokryeo melihatnya. Kue yang telah disiapkannya pun jatuh karena Seungyo tersandung kakinya sendiri. Rencana lamaran itu berantakan total. Bahkan kemudian ibu mereka bertengkar karena salah paham. Hubungan mereka tampak memburuk, apalagi saat tiba akhirnya Seungyo melamar, ternyata Seokryeo justru menolak lamarannya. Tentu itu menghancurkan hati Seungyo dan membuat pikirannya selama berhari-hari tidak fokus.
Beruntung, Danho datang ke kantor serta mau mendengarkan ceritanya. Walaupun dia tidak tahu pasti kenapa Seok-ryu menolak lamaran itu. Di hari yang sama, ayah Seok-ryu dan Seung-yu bekerja sama untuk mendamaikan istri-istri mereka yang bertengkar. Namun, melihat situasi yang masih panas, mereka akhirnya membiarkan amarah istri mereka hilang dulu. Kemudian menceritakan Muyum dan Danho yang akhirnya diberi restu oleh ibu Muyum, dan sekarang mereka bisa terang-terangan untuk berpacaran. Malam harinya Seung-yu pun bertanya kenapa alasan Seok-ryu menolak lamarannya. Di situ akhirnya Seok-ryu jujur. Dia takut kalau penyakit kankernya kambuh lagi, dan karena hal itu dia akan menyusahkan Seung-yu. Mendengar alasan itu, Seung-yu pun akhirnya sadar dan dia bilang kalau Seok-ryu tidak perlu mengkhawatirkan ini, dan mereka pun akhirnya sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Di momen itu orang tua mereka dalam perjalanan pulang ke rumah dan melihat mereka berdua sedang berpelukan. Seok-ryu langsung panik. Dia melepaskan pelukannya dan berusaha menjelaskan situasinya dengan Seung-yu. Namun karena Seung-yu lebih dulu mengatakan kalau mereka sudah berpacaran di depan orang tua mereka, akhirnya Seok-ryu pun mengakui hal yang sama. Tentu pengakuan itu datang di momen yang tidak tepat karena ibu mereka masih bermusuhan. Akhirnya Seung-yu dan Seok-ryu pun ditarik pulang oleh ibunya masing-masing. Ibu mereka kelihatannya tidak menyetujui hubungan Seung-yu dan Seok-ryu karena memikirkan kondisi Seok-ryu yang terkena kanker lambung. Padahal ayah Seung-yu dan Seok-ryu terlihat mendukung saja kalau anak-anak mereka sekarang berpacaran, bahkan mencoba untuk membantu anak-anaknya dengan meluluhkan hati istri-istrinya. Meskipun begitu, Seung-yu dan Seok-ryu pun tidak ragu sama sekali. Bahkan malam harinya, Seung-yu menyelinap masuk ke kamar Seok-ryu dan melamarnya kembali. Kali ini Seok-ryu menerima lamarannya. Keesokan harinya, ayah Seok-ryu yang telah memantapkan hatinya untuk menutup kedai miliknya telah diketahui oleh teman-teman ibu Seok-ryu, yang membuat ibu Seung-yu pun khawatir akan kondisinya. Orang tua Seok-ryu baru memberitahu keputusan menutup kedai kepada Seok-ryu dan Dong-jin saat malam tiba. Tentu saja mereka berdua kaget. Seok-ryu sempat menanyakan ayahnya tentang keputusan tersebut, tapi ayah Seok-ryu sudah yakin dan berkata kalau dia memang ingin pensiun. Seok-ryu akhirnya mendukung keputusan ayahnya itu. Hari berikutnya, Seok-ryu bersama Seung-yu, Muyum, Danho, dan Myung-yu dibuat sibuk dengan kegiatan merenovasi rumah nenek tua di kawasan kumuh. Ini adalah pekerjaan sukarela yang mereka lakukan untuk membantu nenek tersebut, dan hasilnya benar-benar membahagiakan, tidak hanya untuk sang nenek tapi untuk mereka yang membantunya juga. Malam harinya, teman-teman ibu Seok-ryu dan Seung-yu sepakat untuk mengunci kedua perempuan yang sedang bermusuhan itu di kantor ibu Muyum. Mereka baru boleh keluar kalau mereka sudah berbaikan lagi. Masalahnya, kedua wanita itu justru kembali bertengkar lagi ketika membicarakan hubungan antara anak-anaknya. Ketika suami mereka bahkan mulai ikut turun tangan mendamaikan mereka, ada hal di luar dugaan yang membuat ibu Seok-ryu dan Seung-yu akhirnya berbaikan. Hanya sehari setelah mereka bertengkar di kantor ibu Muyum karena ibu-ibu sekitar menggosip tentang keluarga Seok-ryu, ibunya marah dan berkelahi dengan ibu-ibu yang menggosip itu. Ibu Seung-yu yang baru pulang belanja melihat hal itu dan langsung membantu ibu Seok-ryu berkelahi. Keributan ini membuat mereka tertahan di kantor polisi, sampai akhirnya suami dan anak-anak mereka menjemputnya di sana. Tanpa diduga, mereka pun akhirnya berbaikan. Saat ngobrol berdua, mereka pun akhirnya sepakat untuk merestui hubungan Seok-ryu dan Seung-yu, dan ini menjadi awal yang baik untuk dua keluarga tersebut. 어렸을 때 Hari yang membahagiakan itu segera berlalu. Akhirnya tiba hari di mana kedai milik ayah Seok-ryu akan ditutup. Dia mendapat pelanggan pertamanya hari itu, dan ternyata dulu dia sering datang ke kedai saat rumahnya belum pindah. Pelanggan itu bahkan masih memuji rasa masakan yang dibuat oleh ayah Seok-ryu. Ini membuat hati ayah Seok-ryu tersentuh. Apalagi saat malam hari, orang-orang terdekatnya pun datang ke kedai untuk mencoba masakannya di kedai. Danho pun datang bersama Muyum dan melakukan wawancara dengan ayah Seok-ryu tentang rasanya pensiun. Hari itu ditutup dengan hal-hal yang mengharukan. Meskipun agak berat bagi ayah Seok-ryu untuk menutup kedai yang telah menghidupi keluarganya selama bertahun-tahun, tapi dia juga senang karena akhirnya bisa menghabiskan waktu pensiun dengan keluarganya. Beberapa minggu setelah keputusan pensiun itu, ayah Seok-ryu banyak menghabiskan waktu untuk memasak di rumah.
Keluarga Seungyo pun selalu diundang untuk makan bersama. Kedua keluarga itu menjadi semakin dekat tiap harinya. Sementara itu, Muyum akhirnya diterima untuk bekerja di stasiun penelitian Kutub Selatan, sedang mengalami kebimbangan karena dia baru memulai hubungannya dengan Danho dan tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Muyum pun belum berani menceritakan hal ini pada Danho, tapi akhirnya Danho mengetahuinya sendiri dari teman kerja Muyum saat dia sedang menjemput Muyum di kantor. Namun dia tidak membahas itu, mereka memutuskan untuk pergi berkencan hampir seharian. Di sisi lain, Ibu Seok-ryu dan Seung-yo sedang membahas rencana pernikahan anak-anak mereka. Bahkan dari hari ke hari, mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Tidak hanya untuk membahas hubungan anak-anak mereka, tetapi juga untuk belajar memasak bagi Ibu Seung-yo. Dan sebagai gantinya, Ibu Seok-ryu akan belajar bahasa Inggris dengannya. Sementara suami mereka jauh lebih sering menghabiskan waktu bersama juga untuk mabuk, sekaligus belajar fotografi walaupun dengan keadaan mabuk. Hari-hari mulai terasa menyenangkan di tempat mereka. Muyum pun yang awalnya mengkhawatirkan tentang kepergiannya ke Kutub Selatan, kini akhirnya bisa merasa lega karena ternyata Danho dan Yundu ikut mendukungnya. Danho bahkan telah membelikan baju-baju untuk Muyum yang bisa digunakannya untuk ke Kutub Selatan. Muyum bahagia sekali dengan respon yang didapatkannya. Kebahagiaan yang sama pun dirasakan oleh Seok-ryu yang diberitahu oleh Seung-yo kalau ayahnya telah menyerahkan kedai untuk Seok-ryu dan diam-diam meminta Seung-yo merenovasinya. Selama berhari-hari, Seung-yo telah mempersiapkan kedai itu untuk Seok-ryu, kedai yang sangat nyaman. Seok-ryu akan mulai menjual makanan sehat di kedai itu setelah semuanya siap. Malam harinya mereka pun menggelar pesta perpisahan untuk Muyum yang akan pergi ke Kutub Selatan selama setahun. Muyum tidak bisa menyaksikan kedai yang akan dibuka Seok-ryu, tapi Seok-ryu tidak masalah. Kehidupan menjadi lebih sibuk setelah itu. Seok-ryu mempersiapkan restorannya yang akan segera resmi dibuka. Pengalamannya bekerja dulu telah membuatnya menaruh banyak inovasi untuk membuat restoran yang mudah dijangkau siapa saja. Selain itu, Seok-ryu dan Seung-yo pun sedang bersiap untuk pernikahan mereka. Tapi setelah mencoba gaun pernikahan, akhirnya Seok-ryu memutuskan menunda pernikahannya sampai Muyum pulang dari Kutub Selatan. Sebagai gantinya, mereka akan membuat pesta kecil untuk orang tua Seung-yo yang sebelumnya tidak merayakan pernikahan mereka dengan baik karena berlangsung di musim dingin. Pesta kecil itu terasa membahagiakan, ditambah lagi dengan kehadiran teman-teman dari orang tua mereka. 10 bulan berlalu, keadaan semakin membaik. Seung-yo terus mendapatkan proyek baru. Dia bahkan kini ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk mengelola lingkungan kumuh supaya menjadi tempat yang lebih baik dan layak. Seok-ryu pun telah berhasil membuat kedainya menjadi tempat yang sangat terkenal dan disukai banyak orang. Dongjin sudah lulus ujian untuk menjadi pelatih kebugaran dan bahkan mendapatkan klien pertamanya yang juga menjadi pasangannya. Perempuan itu tidak lain adalah teman Seung-yo di kantor. Hari-hari terus berlalu dengan semakin baik. Danho yang diterima sebagai keluarga oleh ibu Muyum akhirnya pindah ke rumah Muyum, sementara rumahnya dijual. Dia juga akan menyusul Muyum ke Kutub Selatan karena ingin melakukan liputan, sekaligus menjemput Muyum pulang. Hubungan Seok-ryu dan Seung-yo juga semakin dekat. Meskipun memang mereka yang dulunya sahabat ada perkelahian-perkelahian kecil, tapi itu tidak masalah. Mereka pun semakin bahagia, keduanya bahkan sedang mempersiapkan rumah baru mereka yang dirancang oleh Seung-yo sendiri. Dan itulah ending dari drama ini.